Cuman jangan yang gede-gede banget, dan kalian juga jangan kenceng-kenceng banget nih, kayak gini nih contohnya nih. Yuhu, asik banget ya. Tampil beda tuh asik beneran. Coba ya pegang lo. Yoi. Halo guys, yoi, balik lagi sama Dan Budi Pras. Yuhu, meluncur, anjay. Ini gue lagi naik apa nih? Oh ya, Kawasaki KZR ya? Apa ada R nggak nih? Kayaknya enggak deh. Kawasaki KZ, motor bapak-bapak idaman zaman dulu ya kan. Wah, udah jarang banget nih motor. Katanya sih ya, pertama emang udah tua ya. Yang kedua karena spare partnya juga susah katanya. Yuhu, anjay, gue nostalgia ya zamannya bokap gue ini ya. Oke, ini gigi 2. Oh, ini gigi 3 masih ada giginya guys. Ini tahun berapa ya? Nanti gue tanya deh. Ada gear position. Ini odometernya, tahu nih jalan apa enggak nih. Cuman speedometernya mati. Full meternya jalan. Woi, gimana? Tinggi banget ya? Ini KJ tahun berapa ini? Berapa? Buset. Gue kurang denger karena headset gue lebih kenceng daripada suara dia. Ini gue pakai headset. Ini sekalian gue ngeliat motor gue dari belakang ya. Ntar lu kalau mau berhenti bilang. Berhenti aja. Hah? Yaudah, ayo. Oke, dia ngajak gantian guys karena dia nggak nyampe. Udah, itu masih nyala. Motor lu masih nyala. Ya enak sih itu mah, masih enak mesinnya. Ayo berangkat. Emang asik banget sih naik motor-motor yang udah bisa dibilang jadul kali ya, yang udah nggak produksi lagi. Itu emang kayak kita tuh punya rasa nostalgianya gitu, kita dapat nostalgianya. Dan emang beberapa pecinta-pecinta motor klasik tuh emang ya gitu, mereka mencari sensasi klasiknya. Atau bapak-bapak yang pengen nyari motor-motor tahun-tahun lama lagi, mungkin mereka juga mau cari rasa nostalgianya waktu mereka muda gitu kan. Karena kenangan itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu rasanya. Mungkin kalau kata orang, ngapain sih lu beli gituan, ngapain sih lu begitu, ngapain sih lu begini gitu. Tapi karena emang suka gitu, kita suka. Nah lo, berantem dia? Enggak kan? Wah, beneran dia berantem. Bapaknya kayaknya protes deh, nggak tahu kenapa protes. Yuhu, udah lama nih nggak main di RPM tinggi nih gue. Ini gue pakai knalpot ProLiner TR1R Short Carbon. Dulu sih gue beli emang bener-bener buat KLX barunya. Jadi tanpa custom atau tanpa ubahan karena emang diperuntukkan untuk KLX. Cuman kayaknya gue ngerasa silinsernya ini sama kayaknya deh sama ProLiner yang dijual untuk motor-motor lain, motor-motor sport gitu. Dan ini gue pakai peredam ya, karena kalau nggak pakai peredam bener-bener berisik banget ya. Kalian tau lah karakternya ProLiner tuh gimana.
Kalau di motor gue ya sama sih, sama aja berisiknya tuh berisik banget gitu. Jadi gue kalau di jalan kalau knalpot berisik banget itu bawaannya tuh kita lebih berani, lebih bernyali gitu, lebih ngerasa pede buat speeding, buat narik-narik gitu. Dan yang kedua adalah kalau pakai knalpot racing itu kan pasti mengganggu orang lain. Kalau orang yang terganggu sih ada dua tipe ya, ada yang biasa aja, ada yang nyumpahin. Nah, yang nyumpahin ini yang harus kita waspadain gitu. Karena nyumpahin ini kan biasanya cenderung nyumpahin ke hal yang buruk ya. Jadi kadang kita ya santai aja gitu. Gue cuman perlu sedikit powernya sih, karena kan pipa header dari ProLiner ini kan lebih gede nih dari standarnya nih. Jadi gue ngerasanya emang ada powernya, lebih bertenaga sih, lebih ya gimana sih rasanya pakai knalpot racing kan lebih plong kan, exhaustnya lebih plong. Nah pakai peredam ini ya sebenarnya sih pasti ya kita ngerasa lebih, suaranya lebih mendem, suaranya kayak lebih ketahan, tapi tetap ada kok powernya sedikit daripada pakai yang standar. Satu hal lagi kalau ngomongin soal selera ya, sebenarnya kan kalau motor-motor trail, supermoto kayak gini-gini kan lebih terkenalnya kan knalpot yang emang di segmennya mereka gitu. Kayak contoh Norifumi atau GP7 kayak gitu-gitu kan memang mereka banyak banget ngeluarin produk untuk motor-motor trail atau supermoto. Nah, gue lebih suka ProLiner karena ya feeling gue tuh lebih ke arah motor sport ya. Jadi ke bawah gitu, gue pas mau lagi pilih knalpot yang cocok menurut selera gue untuk motor ini, ya itu dia, gue milih ProLiner. Karena emang ya bentuknya gue suka sih. Kalau motor-motor knalpot untuk motor-motor supermoto atau trail itu kebanyakan bentuknya sama sih, cuman beda di ukuran sama merek sama tipe, paling kayak gitu-gitu aja. Kalau knalpot ProLiner yang identik buat motor-motor sport, buat motor-motor yang bukan trail lah gitu, terus dipakai di motor trail atau motor supermoto gitu. Jadi kayak hal yang unik, hal yang baru gitu, tampil beda tuh asik beneran. Kelebihan motor ini ya, kalau di jalan itu kita lagi posisi kecepatan 50 deh, terus tiba-tiba kita nggak hafal jalan gitu, maksudnya nggak hafal kondisi jalan, tiba-tiba di depan ada lubang, itu lebih safety daripada motor-motor biasanya gitu. Motor-motor biasanya itu maksud gua anggaplah Matic ataupun motor bebek atau motor-motor sport gitu. Karena kan motor-motor dual purpose kayak gini atau motor KWLX ini kan suspensi depannya kan panjang, yang belakang juga panjang. Jadi jarak dia ngepernya itu lebih banyak gitu. Jadi selama tangan kita tuh siap gitu. Dan ya pokoknya kita harus fokus sih dalam berkendara. Tapi setidaknya dengan fitur yang dimiliki sama motor itu ngebantu banget gitu dalam keamanan berkendara. Wah kacau nih orang. Udah nggak pakai helm. Kenapa sih orang-orang yang nggak pakai helm kayak gitu naiknya rusuh banget sih, bingung gua. Udah kayak pede banget gitu di jalan ngebut, terus naiknya tuh geradak geruduk, dia nggak mikir ya kalau jatuh tuh kepalanya tuh bakalan aduh. Astagfirullahaladzim. Gue nyumpahin jelek banget ya. Enggak sih, nggak nyumpahin, cuman tadi kayak ya maksud gua minimal pakai helm lah. Tuh, padahal dia cuma mau ke pom bensin doang. Oh ya, gue juga mau ceritain kemarin nih ya, yang pas banjir itu, yang tahun baru banjir parah banget kan itu, di mana-mana banjir, bener-bener kan itu hampir semua tempat ya, banyak banget titik-titik banjir tuh. Gue pede banget, serius pede banget gue naik KLX ini karena kan kebanyakan banjirnya itu nggak tinggi-tinggi banget lah. Paling nggak ya sama KLX itu masih bisa diterjang gitu. Intinya KLX itu kan lebih tinggi lah ya daripada motor-motor biasa, karena dia posisi businya juga tinggi, posisi air filternya tinggi di bawah jok, terus posisi knalpotnya juga tinggi. Jadi kemungkinan air masuk itu lebih apa ya, lebih sedikit
daripada kayak motor-motor metik, motor-motor bebek, motor-motor sport fairing gitu. Jadi nggak khawatir deh nih motor buat banjir-banjiran juga, nggak terlalu khawatir gitu. Selama airnya masih di bawah busi, di bawah knalpot gitu. Asik banget sih. Karena emang motor ini tuh 11-12 ya sama Matic buat harian ya. Rekomendasi banget sih emang motor-motor dual purpose kayak gini buat harian kalau buat teman-teman kerja gitu kan. Nih cocok banget motornya. Maksud gua cocok banget itu segala medan, segala kondisi lebih ayo gitu. Nggak perlu khawatir. Cuman satu hal yang perlu gue ingat nih, gue kasih tips buat apa? Ada tips buat teman-teman yang punya KLX atau motor-motor trail. Karena kebanyakan motor-motor KLX atau motor trail, velgnya itu adalah jari-jari. Jadi gue saranin banget buat teman-teman yang mau dipakai buat harian, nggak buat harian pun deh, gue saranin banget velg kalian tuh dimodif supaya bisa dipasangin ban tubeless. Jadi suatu saat kalian di jalan kenapa aku atau gimana, nggak langsung habis banget angin di ban kalian. Jadi kalian masih bisa punya waktu buat tambal ban. Atau kalau nggak bocor ya nggak perlu ditambal gitu. Jadi tuh kalian pede banget gitu. Pertama, motor kalian udah tinggi, dual purpose. Buat medan-medan yang sering banjir, itu kalian pede buat ngelewatin. Terus ban kalian udah tubeless. Dan motor KLX itu menurut gua adalah motor apa ya? Motor tahan banting ya. Motor paling enak buat dioprek-oprek. Kalian mau custom spek karbunya kayak apa, ininya kayak apa, itu enak banget sih. Dan nggak perlu juga setting-setting ECU. Wah, oh ya, satu lagi nih kelebihannya nih. Kalau buat perkotaan Jakarta Bekasi gitulah ya, enak banget nih buat stop and go. Karena KLX ini gue ngerasa torsinya sih nampol banget nih. Torsinya tuh terasa banget. Meskipun ban gue udah gue ganti ban Supermoto dan ukurannya tuh juga gede banget. Jadi kalau buat kalian nih kayak gini nih, macet lancar buat stop and go gitu, enak banget sih. Nah, buat temen-temen yang mau punya KLX ataupun CRF ataupun WR155, nih gue kasih tahu bengkelnya yang jual aksesoris sekaligus bengkelnya motor-motor trail atau supermoto nih, bengkelnya tuh Diki MX Shop. Buat yang di daerah Jatimakmur ya kan, Jati Bening, Pondok Gede, itu salah satu bengkelnya. Jadi kalian kalau mau nyari spare part atau barang-barang variasi lainnya buat modifikasi motor kalian, bisa ke situ. Karena kan emang cukup jarang ya bengkel-bengkel motor-motor trail atau motor-motor supermoto kayak gitu. Next kita bakal cobain ZX25R. Kita suka, kita beli sekalian. Yuhu. Tuh, itu salah satu kelebihan KLX ya. Posisi tidur tuh terjang aja sih. Cuman jangan yang gede-gede banget. Dan kalian juga jangan kencang-kencang banget. Nih kayak gini nih contohnya nih. Yuhu, asik banget ya. Nih kayak gini kita nggak perlu menghindar, lanjut aja, asik. Hihi, hihi. Cuman turunin gas aja. Hihi, kita nggak perlu ikutan menghindar. Oke, segitu aja dulu video dari gua hari ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau beli motor-motor trail atau motor-motor supermoto kayak gini. Semoga bisa membantu. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan memberikan informasi-informasi yang menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa.